Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Goblok. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Penjual es teh pada hakikatnya adalah Rasulullah alias utusan semesta. Sedangkan ya ulama-ulama, ustadz-ustadz, habib-habib yang tukang bacot jualan agama, jualan doktrin agama, mereka semua adalah dajjal, dal jimla, pendusta, penipu. Itu. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku. Pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya. Alah, jadi candaan ya. Gus bilang bercandanya sama siapapun seperti itu. Yang benar. Bisa bercanda sama semua orang seperti itu. Coba, aku mau tanya. Berani nggak sampean candain Bapak Presiden, Pak Prabowo, dengan kata-kata yang sama seperti tukang es itu? Yaitu de Go van de Bloggen. De Go van de Bloggen ke Bapak Presiden. Berani bercanda begitu? Saya yakin nggak berani. Iya kan? Terus ngomongin istrinya presiden atau istrinya wapres, kalau ditinggal tugas begini. Kalau sampai yang berani canda gitu, saya yakin tidak mungkin. Ya, bercandamu itu cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu bukan bercanda menurut aku. Sangat-sangat tidak enak didengar dan tidak lucu. Sekian. Kowe wis ngerti wong giatel kurang? Nak urung ngerti wong giatel kaya apa? Deloken video iki. Kok kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Kadolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Deloken ekspresine bapake. Peh aku ora tega ngingeti. Bapak antara isin, pegel, mangkel, tapi yo piye? Padahal niate bapak bakul ning kono siji, golek sandang pangan, golek pangane anak bojo. Tapi karo Miftah malah digoblok-goblok nih, dipermalukan secara umum, diguyu wong sak ngono mbiyane. Uteke gitu. Cangkeme Miftah goblok-goblokne wong golek sandang pangan kuwi hake apa? Gunane apa? Kepentingane apa? Padahal Miftah duduk di situ dalam rangka dakwah siar agama. Enek to wong dakwah nyambi goblok-goblok nih wong golek sandang pangan. Nak ora niat tuku, ora niat borong, mbok ya wis ngomong sing apik. GS ki regane piro to? Tuku orang goblok-goblok nih wong mempermalukan orang. Sek luan bapak iki lho bakulan es kena dipangan. Lah Miftah golek pangan, golek koyoe bakulan agama.
Wong bakulan agama tapi cangkeme ra dijogo, uteke ra dienggo, etikane ra dienggo, koyo ngono gelare Gus. Yes, teman-teman ya, kita masih membahas tentang kelakuan para murid-muridnya Habib ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz ya, yang kelakuannya memang tidak bisa ditutup-tutupi ya. Memang kalau ajarannya itu dajjal ya, ajaran penipu pembohong, itu buah-buahnya nggak bisa ditutup-tutupi ya. Dan baru-baru ini kembali Gus Miftah memamerkan ya, memamerkan keasliannya bagaimana ya. Nah teman-teman, saya di awal memberikan statement bahwa penjual minuman ya, adalah Rasul alias utusan Allah. Sedangkan ustadz-ustadz yang suka bohong, menebar kurafat, cerita dongeng, membuat kuburan palsu, habib-habib, ulama-ulama dan sebagainya ya, adalah dal jimla, penipu pembohong. Coba kata-kata dajjal sendiri, dal jimla, itu artinya pemalsuan, penipuan. Ya, dajjal, mudajjal, dajjalun. Jadi kata-kata dajjal itu seorang penipu, seorang pendusta. Pembohong. Itu dalam bahasa itu namanya ya dajjal. Ya, sekarang saya akan bahas sedikit teman-teman ya. Rasul artinya adalah utusan. Banyak orang membatasi arti dari Rasul. Oh, yang boleh disebut Rasul cuman zaman dulu, cuman begini-begini. Tetapi sahabat-sahabat, sesungguhnya dari maknanya Rasul adalah utusan semesta. Ini tidak menunjuk hanya kepada segelintir orang. Tapi kepada siapapun Anda dan saya yang sudah waras, sudah sadar bahwa kita dihadirkan oleh semesta ini bukan oleh Maerot. Anda dihadirkan ke alam semesta ini bukan atas utusan dari Maerot, bukan ya. Tapi melalui ayah Anda, melalui spermanya, dan juga melalui ibu Anda, melalui ovumnya. Kemudian menjadi diri Anda, menjadi diri saya. Sadarkah kita bahwa ayah kita adalah utusan Allah, ibu kita adalah utusan Allah. Ya, kalau pakai istilah Allah, ya, pakai bahasa Indonesia, utusan semesta yang dihadirkan oleh semesta, seorang laki-laki dan seorang perempuan itu diutus oleh semesta untuk spermanya dan ovumnya menghadirkan Anda dan saya. Jadi artinya ayah ibu kita ini juga Rasul Allah. Ini kalau orang paham makna Rasul itu seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan kita? Jika Anda mengerjakan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai dengan panggilan jiwa, ya, bahasa Nusantaranya melakukan Hindu Dharma. Hindu itu ajaran kehidupan. Dharma itu penyerahan diri, panggilan jiwa, berpasrah diri. Nah, siapapun Anda yang Hindu Dharma, maka Anda juga adalah utusan-utusan alam semesta untuk bermanfaat bagi semesta alam. Ya, misalkan tukang sapu, Rasul bukan? Rasul. Ya, ketika seorang tukang sapu bekerja dengan sesuai panggilan jiwanya, dia dipakai oleh alam semesta untuk menjadi tukang sapu. Anda yang menjadi guru yang sungguh-sungguh, Anda dipakai oleh alam semesta untuk menebarkan ilmu pengetahuan. Anda yang menjadi pelayan masyarakat, jadi tentara, jadi polisi, jadi pejabat, jadi aparat, dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh. Anda adalah Rasul-Rasul semesta. Utusan-utusan Allah. Allah yang asli ya. Allah yang asli. Tuhan yang Maha Kuasa yang asli. Dan siapapun Anda yang sadar, setiap hari Anda melakukan apapun ini karena kehendak semesta, maka Anda dan saya, kita semua adalah Rasul-Rasul Allah. Utusan-utusan semesta. Nah, demikian juga siapapun Anda yang menyediakan jasa jual minuman, seperti Bapak yang jual es teh atau jual air mineral itu. Anda menyediakan jasa bagi orang-orang yang haus. Orang haus itu kan orang-orang yang mendapat perintah dari Allah untuk mengisi tubuhnya dengan cairan.
Nah, jika Anda menyediakan cairan atau air minum yang sehat untuk orang-orang yang sedang kehausan, maka Anda adalah utusan-utusan semesta, utusan-utusan Allah, Rasulullah, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Menyediakan layanan minuman, es teh, air mineral. Anda para tukang masak yang bekerja dengan tulus ikhlas, menyediakan makanan-makanan, masakan-masakan yang sehat, yang bermanfaat bagi banyak orang. Para chef, para penjual warung-warung, restoran-restoran. Kita semua, Anda semua adalah Rasulullah, utusan-utusan semesta. Sampai di sini dipahami ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelakuan ustadz-ustadz, ulama-ulama, gus-gus, miftah-miftah, miftah-miftah, habib-habib, sebagian besar yang selama ini terbukti mendongengi masyarakat dengan janji-janji surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Karena memang ini yang kita tahan-tahan di dunia. Mengapa Allah menyediakan seks di surga? Karena memang ini yang kita tahan-tahan di dunia. Seks di surga, seks di surga, seks di surga. Surga tempat pesta seks, kata banyak ustadz dan ulama-ulama tertentu. Ini adalah bukti mereka adalah dajjal, ya, penipu, pendusta. Itu baru satu contoh. Kemudian juga banyak ustadz, ulama, habib, kiai, gus mengajari para anak-anak masih kecil sudah diajari bersaksi. Ayo ngaku bersaksi, ngomong aja, aku bersaksi, bla 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 bla. Loh tapi Pak Ustadz, Pak Ulama, aku kan belum menyaksikan. Nggak apa-apa, ngaku saja bersaksi. Akhirnya banyak orang hari ini dari kecil, remaja sampai tua menjadi saksi palsu, saksi dusta akibat ajaran para ustadz dan ulama-ulama dajjal. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya. Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya, saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi, saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Akhirnya banyak orang hari ini dari kecil, remaja sampai tua menjadi saksi palsu, saksi dusta akibat ajaran para ustadz dan ulama-ulama dajjal. Ya, dan banyak contoh yang lain. Ya, kita sudah sering ulas kebohongan, kurafat, dongeng-dongeng yang disebarkan dengan merek agama, berkedok merek agama Islam. Ternyata di dalamnya banyak ajaran-ajaran dongeng, kebohongan, penipuan. Dan ini terus didakwahkan, disiarkan oleh sebagian besar ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Ya, dan sebagian besar termasuk Anda hari ini masih menjadi korban, menjadi victim. Ya, sebagian dari Anda menjadi korban, menjadi victim
dari dusta sahibul ngibul hikayat yang masih gencar, masif, struktur, ya, terstruktur, terus-menerus dilakukan oleh banyak habib-habib, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Ya. Padahal mereka tidak lebih daripada daljinlah, dajjal, penipu, pendusta agama. Ya, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti saya akan bahas lebih panjang dan lebar melalui live kita yang juga akan bertema sama ya. Penjual es teh atau penjual minuman, penyediaan jasa minuman bagi orang-orang yang haus adalah Rasulullah. Sedangkan guru-guru agama, apakah gelarnya ustadz, ulama, gus, kiai dan sebagainya, yang suka menjual doktrin-doktrin agama, menebarkan janji-janji palsu, janji-janji, cerita tentang Tuhan menghayal, cerita tentang surga menghayal, cerita tentang neraka menakut-nakuti orang menghayal juga ya, dan banyak dongeng-dongeng lainnya. Mereka semua adalah dajjal, penipu-penipu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Tetap semangat dan salam ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Semangat, Nusantara bangkit, Nusantara sadar, bersihkan bumi Nusantara dari sisa-sisa penjajahan Yaman, penjajahan doktrin-doktrin jahiliyah dari tanah Arab. Merdeka!